Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joyce Viva Andriani. Saya berkuliah di IAIN Surakarta dengan program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan client centered therapy. Apa sih client centered therapy itu? Nah, menurut Prayitno dan Erman Amti, client centered therapy adalah klien diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi, client centered therapy adalah terapi yang berpusat pada diri klien, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi klien pada saat mendapatkan pemberian terapi tersebut agar klien dapat berkembang atau keluar dari masalah yang dihadapinya, atau disebut juga dengan konselor hanya sebagai fasilitator. Konsep dasar dari pendekatan client-centered therapy adalah menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Nah, sekarang tujuan pendekatan client-centered therapy itu ada 5. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kepercayaan pada organisme sendiri. Yang ketiga, tempat evaluasi internal. Yang keempat, kesediaan untuk menjadi satu proses. Yang kelima, tujuan konseling. Adapun ciri-ciri dari pendekatan client-centered therapy, yang pertama, klien dapat bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia sendiri. Yang ketiga, menekankan dunia fenomenal klien. Yang keempat, efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Dan yang terakhir, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma. Prinsip-prinsip client-centered therapy ada 4. Yang pertama, kita berperilaku sesuai dengan persepsi kita terhadap realitas. Berkaitan dengan hal ini, untuk memahami masalah klien, maka kita harus benar-benar memahami bagaimana ia mempersepsikannya. Yang kedua, kita termotivasi oleh dorongan primer bawaan lahir yang berupa dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Secara otomatis, individu akan mengembangkan potensinya dalam kondisi-kondisi yang mendukung. Yang ketiga, individu memiliki kebutuhan dasar akan cinta dan penerimaan. Dalam terapi, hal ini diterjemahkan sebagai adanya kebutuhan untuk fokus pada hubungan dan pengkomunikasian empati, sikap menghargai, dan ketulusan dari terapis. Yang keempat, konsep diri individu tergantung pada penerimaan dan penghargaan yang ia terima dari orang lain. Di dalam teknik, dapat digunakan sifat-sifat konselor sebagai berikut. Yang pertama, acceptance, artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Dan yang terakhir adalah non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif.
Demikian dari penjelasan saya tentang pendekatan client center therapy. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.